Kapolri umumkan tersangka baru kasus pembunuhan Brigadir J, Irjen Ferdy Sambo. Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Saya ulangi, tim sus telah menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Terima kasih ya Allah. Akhirnya kau buktikan fakta kebenaran keadilan untuk adikku Joshua. Dan kepada keluarganya Joshua, ini adalah kemenangan untuk Joshua dan keluarga, juga kemenangan untuk seluruh masyarakat Indonesia yang mendoakan kasus ini bisa terungkap seterang-terangnya. Ini tentu mengejutkan bagi beberapa pihak, tapi tidak bagi pihak yang lain. Mengejutkan karena baru kali ini berani ya diungkap, dan tidak mengejutkan tapi kita bisa lihat tidak mengejutkan. Kenapa? Karena memang luka yang dialami oleh jasad Brigadir Joshua Huta Barat itu sangat muskil kalau disebut akibat dari peristiwa tembak-menembak. Terbukti dari awalnya katakan ini adalah pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo. Manusia ini memang luar biasa licik sekali. Manusia jahat, ya, yang tega menganiaya anak buahnya sendiri. Ya Allah, hari ini Allah menentukan semuanya. Ferdy Sambo ditetapkan menjadi tersangka pembunuhan berencana. Dan sekarang kita kawal kasus ini supaya tersangka pembunuhan berencana yang biadab ini untuk mendapatkan hukuman mati. Mudah-mudahan harapan kita ke depannya, setelah kasus ini terkuak, petinggi-petinggi lain yang memang ada bermain dan memang merencanakan juga, mengetahui atau ikut merencanakan tentang kejahatan ini, mudah-mudahan juga akan ditangkap oleh Pak Kapolri. Mubahala itu ada, bro. Lu mau sembunyi dari manusia bisa, gampang lu sembunyi dari manusia, nutupin kesalahan. Tapi kalau Allah mau bongkar aib lu, Allah mau tunjukkan aib lu kepada dunia, Allah akan tunjukkan dengan cara yang sangat indah. Dan itu pasti akan membuat kalian menyesal, malu, karena kalian telah terbongkar keburukannya. Mabes Polri dikabarkan akan mengumumkan adanya tersangka baru dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J yang terjadi di rumah dinas mantan Kadif Propam Irjen Ferdy Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Terbaru, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang mengumumkan langsung perkembangan kasus penembakan Brigadir J tersebut Selasa 9 Agustus 2022. Hal tersebut disampaikan Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi Selasa 9 Agustus 2022 pagi. Menurutnya direncanakan Kapolri akan mengumumkan tersangka baru dan perkembangan kasus Brigadir J ini di atas pukul 16.00 WIB. Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Agus Andrianto juga mengatakan hal yang sama saat dikonfirmasi Senin 8 Agustus 2022. Dalam kasus ini, tim penyidik tim khusus Bareskrim Polri telah menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J di Duren 3, Jakarta Selatan. Tersangka pertama ditetapkan pada hari Rabu 3 Agustus 2022 adalah Bayangkara 2 Polri Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae yang merupakan sopir Ferdy Sambo. Ia disangkakan dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP tentang turut serta melakukan perbuatan pidana. Tersangka kedua yang ditahan Minggu 7 Agustus 2022 adalah ajudan istri Irjen Ferdy Sambo, yakni Brigadir Ricky Rizal atau Brigadir RR. Brigadir RR dikenakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, junto pasal 338 KUHP tentang pembunuhan junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan laporan Komarudin Simanjuntak selaku koordinator kuasa hukum keluarga Brigadir J. Kasus ini yang tadinya dilaporkan sebagai peristiwa tembak-menembak menjadi peristiwa pembunuhan setelah Baradae mengubah kesaksiannya dan mengajukan diri sebagai justice kolaborator ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam kasus ini, Polri juga memeriksa 25 anggota Polri karena melanggar prosedur penanganan olah tempat kejadian perkara. 4 diantaranya diamankan di tempat khusus di Makobrimob untuk diperiksa intensif.
Salah satunya Irjen Pol Ferdi Sambo, mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Peristiwa tewasnya Brigadir J terjadi pada hari Jumat 8 Juli 2022 di rumah dinas Irjen Pol Ferdi Sambo. Soal tersangka baru dalam kasus pembunuhan Brigadir J ini sempat diutarakan oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD Senin 8 Agustus 2022. Kepala Wartawan di Istana Negara, Mahfud menyampaikan bahwa Mabes Polri sudah menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Namun, Mahfud tak mengungkapkan para tersangka itu. Saat ini, dikatakan dia, perkembangan penyidikan kasus tersebut bukan cuma akan mengungkap semua tersangka yang terlibat. Namun, penyidikan kasus tersebut terus berkembang, termasuk soal motif utama kasus tersebut. Mahfud kembali mengingatkan Polri agar kasus pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Irjen Sambo tersebut tuntas dan terbuka untuk pertanggungjawaban hukum kepada publik. Sejak Sabtu 6 Agustus 2022, tim Inspektorat Khusus Polri menahan Irjen Polisi Ferdi Sambo di sel isolasi di Makobrimob Kelapa II di Depok, Jawa Barat. Irjen Sambo sementara ini dikurung selama 30 hari terkait pelanggaran etik terkait rekayasa kronologi pembunuhan Brigadir J, serta pengerusakan tempat kejadian perkara kematian Brigadir J, serta penghilangan barang bukti CCTV di TKP. Pada Senin 8 Agustus 2022, tim Irsus bersama tim gabungan khusus yang dipimpin Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono memeriksa Irjen Sambo di Makobrimob Putri Chandrawati dan Irjen Ferdi Sambo serta Brigadir J. Ajudan dan sopir Putri Chandrawati ditahan. Kasus kematian Brigadir J alias Yosua Huta Barat hingga kini masih bergulir. Kini Irjen Ferdi Sambo telah dibawa ke tempat khusus di Makobrimob pada Sabtu 6 Agustus 2022. Ferdi Sambo diduga melakukan pelanggaran etik terkait kasus baku tembak yang menewaskan Brigadir Yosua atau Brigadir J di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo. Sebelumnya Irjen Ferdi Sambo memang sempat dikabarkan telah ditangkap pada Sabtu 6 Agustus siang dengan melibatkan anggota Brimob. Dia kemudian dibawa ke markas Komando Korps Brigade Mobil Kelapa II Depok. Namun kabar itu dibantah oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Kini semua mata tertuju ke Irjen Ferdi Sambo. Inilah fakta terbaru soal kasus penembakan Brigadir J yang membuat sopir dan ajudan istri Ferdi Sambo ditahan di Bareskrim. Polri tahan sopir dan ajudan istri Irjen Ferdi Sambo. Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri Brigjen Andirian mengatakan, Bareskrim Polri menahan sopir dan ajudan istri mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Irjen Ferdi Sambo (PC). Sopir dan ajudan tersebut berinisial Barada RE dan Brigadir RR. Ia memastikan penahanan keduanya berkaitan dengan kasus polisi tembak polisi Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Dalam perkembangan kasus tewasnya Brigadir J, Ferdi Sambo ditempatkan di Makobrimob karena diduga berperan dalam mengambil CCTV yang ada di kediamannya terkait kasus kematian Brigadir J. Sambo diduga melakukan pelanggaran karena tidak profesional dalam melakukan olah TKP kasus kematian Brigadir J. Dia juga telah dicopot dari jabatannya sebagai Kadif Propam Polri pada Kamis 4 Agustus 2022 dan dimutasi sebagai perwira tinggi pelayanan markas Polri. Sebelum resmi dicopot, Sambo lebih dahulu dinonaktifkan sejak Senin 18 Juli 2022. Sementara itu, polisi menetapkan Barada Richard Eliezer atau E sebagai tersangka dalam kasus kematian Brigadir J. Barada E diduga melakukan aksi baku tembak dengan Brigadir J. Barada E disangkakan pasal pembunuhan yakni pasal 338, junto pasal 55, dan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.